Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Rika Beliana dengan NIM 42 12 30 10 48 dari kelas MK 5B pagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya dari mata kuliah Machine Vision. Nah, kali ini saya akan menampilkan implementasi program klasifikasi huruf dari datasheet MNIST menggunakan kombinasi histogram of Aryan gradient atau HOG untuk ekstraksi fitur dan support vector mesin atau SVM sebagai klasifikator. Dengan metode evaluasi Lift on Out Cross Validation atau LOOCV, program ini bertujuan untuk membangun dan mengevaluasi model yang mampu mengklasifikasi 26 huruf A sampai Z dengan tingkat akurasi tinggi, serta menganalisis performa model menggunakan matriks evaluasi yang ketat. Nah, oke, eh, kita akan menampilkan pemrosesan data dari datasheet. Nah, yang pertama itu, program ini menggunakan datasheet ENIS letter frame yang dimuat melalui fungsi load ENIS data. Nah, dari soal, kita tampilkan dulu soalnya. Nah, dari soal itu, lakukan sampling data sebanyak 13.000 data dari datasheet tersebut. Pastikan data sampel hanya memiliki total 26 kelas dengan distribusi yang seimbang. Masing-masing kelas memiliki 500 sampel. Nah, kita mulai dari pemrosesan data dari datasheet. Oke, kita mulai dari tahap yang pertama. Tahap yang pertama itu biasanya di klasifikasi. Nah, di sini kita klasifikasi X-row dan Y-row itu adalah data mentah yang dimuat dari data file CSV, SV label dikurangi 1 agar sesuai dengan indeksi kelas 0 sampai 25. Nah, kemudian setelah kita klasifikasikan, kita lanjut ke program yang load emis data. Nah, di sini jika program itu membaca data yang ada di folder, itu akan memuncul tulisan atau di terminal akan menghasilkan running membuat data emis dari file CSV, memuat data dari CSV. Nah, data berhasil dimuat. Nah, jika keadaan program tidak membaca dari folder, itu akan memuncul tulisan error. File tidak ditemukan di CSV path. Nah, itu. Oke, di tahap selanjutnya, itu adalah pengambilan sampel seimbang atau kita gunakan get balance sample. Get balance sample, di sini kita bisa lihat. Nah, ini get balance sample mengambil sampel data yang seimbang. Kemudian eh, di sini karena data emis ini memiliki jumlah sampel yang tidak seimbang antar kelas, maka kita harus melakukan sampling seimbang atau balance sampling. Nah, di sini adalah eh, program dari get balance sampelnya. Nah, kemudian di soal tadi kan udah disebutkan bahwa kita menetapkan 500 sampel per kelas. Nah, di sini kita udah tampilkan juga N kelasnya itu 26, terus sampel per kelasnya itu ada 500. Jadi total sampel yang kita gunakan adalah N kelas dikali sampel per kelas. Jadi sebanyak 26 dikali 500, jadi sebanyak 13.000 data. Nah, kemudian di sini kita langsung melakukan proses image gambar. Image gambar, iya dong, image gambar. Proses image. Oke, di sini bisa dilihat. Di sini eh, di sini kita menampilkan bahwa gambar emis memiliki rotasi atau orientasi yang tidak standar. Oleh karena itu, setiap gambar itu di-reshape, menjadi matriks 28 kali 28 pixel. Lalu dilakukan transpose untuk memperbaiki
orientasi gambar agar sesuai dengan tampilan huruf yang benar. Di sini ada ditampilkan 28.28. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu adalah ekstraksi fitur HOG, ya kan? Ekstrak HOG. Nah, di sini kita menggunakan eh, kita menggunakan outputnya adalah vektor fitur yang dimaksud ke dalam SVM, yang dimasukkan ke dalam model SVM. Nah, di sini kita menggunakan X, hmm, kita menggunakan X XROG fit. Ini apa guys? Oke. Sini kita menggunakan eh, kode XHOG fitur. Nah, ini fungsinya apa? Di sini tuh fungsinya itu untuk menunjukkan dimensi fitur. Nah, saat menampilkan kode outputnya. Nah, kemudian fungsi ini tuh menggunakan skimage fitur HOG untuk mengubah setiap gambar 28 kali 28 piksel yang sudah diproses menjadi vektor vektor fitur HOG gradient. Nah, dari huruf tersebut. Nah, di sini guys. Nah, ya. Kemudian kita ke tahap yang B. Tahap yang B itu metode evaluasi eh, LOOCV, evaluasi. Nah, dari ya dari sini bisa dilihat LOCV-nya itu menggunakan live on out, di mana cara kerjanya itu dalam setiap iterasi satu sampel digunakan sebagai data latih atau satu sampel terisi digunakan sebagai data uji. Nah, proses ini tuh diulang sebanyak 13.000 kali, sebanyak total sampel yang kita inginkan di setiap iterasi atau model yang diuji. Nah, di sini kita menggunakan fungsi Y through all, ya, Y through all, predict Y through all. Oke, sini Y through all. Kemudian digunakan untuk menjalankan seluruh proses LOOCV secara paralel. Nah, di sini ya, di sini ya part all ini, oke. Nah, di sini kita pakai N jobs 2. Ini artinya kita menggunakan seluruh semua CPO yang ada di PC kita kecuali satu CPO. Nah, kemudian kita mengumpulkan semua prediksi itu dari kita mengumpulkan semua prediksi dari Y-Pred all ini untuk semua sampelnya. Nah, kemudian keuntungan kita menggunakan LOOCV ini adalah memberikan estimasi performa model yang paling tidak bias, karena model yang dilatih menggunakan hampir semua data yang tersedia. Namun, kekurangannya adalah waktu yang sangat lama dalam hasil yang sama, hasilnya itu sangat lama untuk dihasilkan gitu. Nah, kemudian ini yang untuk itu ya evaluasi untuk metode evaluasi LOOCV. Nah, kemudian kita lanjut ke yang ketiga itu adalah parameter yang digunakan pada HOG dan SVM. Nah, di sini kita menggunakan eh, ini base HOG parameter. Nah, parameter yang digunakan pada ROG, HOG dan SVM. Nah, di sini bisa dilihat eh, kita saya menggunakan set parameter HOG terbaik yang telah dioptimasikan sebelumnya, disimpan di variabel base
base HOG parameter. Nah, orientation titik titik 8 itu menentukan bahwa HOG akan menampilkan 8 arah gradien atau orientasi yang berada saat menganalisis bentuk huruf. Nah, kemudian pixel per sel 4,4,4. Ukuran blok pixel menggunakan ukuran ukuran pixel yang digunakan untuk menghitung histogram gradien semakin kecil semakin detail fitur yang ditangkap. Nah, kemudian sel per blok 2,2. Jumlah sel dalam bentuk blok. Normalisasi dilakukan per blok untuk meningkatkan invarian terhadap perubahan cahaya. Nah, itu ya untuk HG parameter. Nah, kemudian untuk parameter SVM. SVM untuk klasifikasi ini menggunakan model linear support eh, menggunakan model linear support vector machine atau linear SVF, SV, SVC, SVC. Parameter terbaik adalah base SVM parameter. Nah, di sini parameter regulasi C dinilai nilai yang lebih kecil atau 0,1 menunjukkan regulasi yang lebih kuat membentuk mencegah overfitting pada data yang sangat besar. Nah, kemudian saya menggunakan dual atau Acto Max ITER 2000 untuk efisiensi konfigurasi model. Nah, kemudian eh, untuk yang poin terakhir itu ada perolehan hasil matrik evaluasi. Nah, perolehan hasil matrik evaluasi itu di sini saya menggunakan kode akurasi. Oke, sini saya menggunakan kode akurasi skor ya. Nah, di sini itu fungsinya untuk menghitung akurasi keseluruhan. Itu memberitahu kita persentase dari total 13.000 sampel yang berhasil diprediksi dengan benar. Nah, dari hasil program ini didapatkan akurasinya sebanyak 85%. Nanti saya akan tampilkan hasil dari terminalnya. Nah, kemudian untuk eh, classification report. Nah, di sini ada classification report. Nah, di sini fungsinya untuk menghasilkan laporan terperinci untuk setiap kelas, setiap huruf dari A sampai Z. Nah, kemudian hasil laporannya itu berisi apa? Berisi precision, seberapa akurat prediksi dari positif model, kemudian recall, seberapa banyak sampel positif yang berhasil ditemukan model, kemudian F1 score, rata-rata harmonik dari precision dan recall. Nah, kemudian yang terakhir itu ada confusion matrix. Confusion matrix. Nah, ini fungsinya itu untuk apa? Fungsinya itu untuk membandingkan label asli, label asli yang Y true all dan dengan prediksi tadi, yang Y predict all, gitu kan. Nah, hasilnya itu akan muncul angka yang diagonal utama adalah jumlah prediksi yang benar. Angka yang di luar diagonal adalah kesalahan. Nah, kemudian di sini juga saya menampilkan print hasil yang bakal menampilkan hasil analisis eh, kayak sebentuk semacam tabel, tapi tabel yang bentuk sederhana. Nah, kemudian di sini saya masukkan juga jika jika terjadi error di proses itu, maka nanti akan menghasilkan gagal menyimpan gambar confusion matrix. Nah, sini saya akan menampilkan. Nah, kemudian ini adalah tabel, jadi tabel tabel yang sederhana yang saya tampilkan tadi. Sini. Nah, di sini akan
muncul hasilnya tuh bakal seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada akurasinya, makronya, kemudian ini conversion matriksnya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, kemudian kita lihat juga gambarnya, hasil matriks akhirnya. Ini teman-teman bisa dilihat. Nah, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.